Saya sudah membicarakan dan mengutarakan apa yang kalian inginkan dari asuh panting. Kalian mengatakan bahwasanya kalian ingin meminta sedikit darah dari asuh panting. Oh iya, benar sekali. Tetapi saya rasa kau harusnya tahu apa jawaban dari asuh panting. Iya, saya paham. Asuh panting menolak mentah-mentah permintaan kalian karena kekhawatiran mereka yang sangat tinggi dan karena dalam 10 tahun ini yang mereka cari adalah darah. Memang benar, darah dari asuh panting bisa menyembuhkan luka dan bisa menyembuhkan penyakit berbagai jenis. Sebenarnya ada cara lain yang bisa kalian lakukan untuk menyembuhkan sahabat kalian. Alhamdulillah. Bagaimana caranya, Mbak Ana? Seperti ini manusia. Hal ini sebenarnya sangat penting di kehidupan mereka semua asuh panting. Ini sudah diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka semua. Awalnya seperti ini manusia. Kenapa saya dipercaya oleh tetua dari asuh panting untuk memegang hal ini? Silakan. Ketika 10 tahun yang lalu terjadi pembantaian keluarga saya, ayah saya, paman saya, dan juga saya yang tidak luput dari pembantaian itu. Setelah pembantaian itu terjadi, kami bertiga dibawa oleh rombongan asuh panting. Kami semua digiring, diseret ke tempat asuh panting itu bersemayam. Yang pertama dibawa adalah ayah saya. Dibawa ke hadapan tetua dari asuh panting. Lalu setelah itu saya tidak bertemu dengan ayahku lagi. Kemudian paman saya dibawa ke hadapan dari tetua asuh panting. Hal sama pun terjadi. Saya tidak bisa melihat paman saya kembali sampai detik ini. Lalu berikutnya adalah saya. Namun lain halnya dengan saya. Saya tidak diperlakukan sama dengan ayah saya dan juga paman saya. Justru ketika saya dibawa di hadapan tetua asuh panting, hal yang tidak terduga terjadi. Tetua itu mengatakan, "Kemarilah nak, kemarilah." Saya masih ingat betul apa yang dia katakan. Kok anak yang baik, kok anak yang tidak berdosa. Kala itu dia mengatakan seperti itu. Saya menyukaimu. Siapa namamu? Saya mengatakan, nama saya Ana. Lalu dia mengatakan, Ana, kau tetap di sini. Lupakan ayah dan pamanmu itu. Karena rasa takut yang sangat luar biasa kala itu, saya mengangguk saja untuk mengikuti apa yang dia katakan, supaya hidup saya aman. Sampai tiba saatnya, ketika tetua itu sudah benar-benar tidak bisa bertahan hidup di ujung kematian dari tetua asuh panting, beliau mengatakan dan menitipkan kepada saya. Beliau mengatakan, Ana, ada sesuatu hal yang penting. Ini sangat berharga
di kehidupan Asupanting. Bila mana ada sebuah kekacauan ataupun peperangan yang melibatkan Asupanting dan salah satu anggota keluarga kita ada dalam kondisi dia diambang kematian, maka berikanlah ini kepada dia. Niscaya Asupanting akan kembali pulih. Lalu, apakah ramuan turun-temurun itu bahan-bahannya tidak sulit untuk kita cari? Betul. Ini bukanlah suatu ramuan manusia. Lalu, Lebih tepatnya, kau bisa mengatakan ini adalah sebuah mantra. Mantra yang dimana mantra ini sudah turun-temurun diwariskan kepada mereka semua Asupanting. Ini yang saya maksud. Ini adalah sebuah gulungan mantra. mohon maaf, Mbak. Silahkan. Saya memberikan itu kepada kalian dengan banyak pertimbangan manusia. Dan saya juga sudah disetujui oleh Asupanting untuk memberikan itu terhadap kalian. Pertimbangannya kuat, karena di masalah Asupanting kali ini tidak ada yang mau membantu kecuali kalian. Maka Asupanting berpikir, apa salahnya kita semua membantu kalian untuk menyembuhkan sahabat kalian itu. Lalu, seperti ini Mbak Ana. Ini kan hanya selembar kertas yang mungkin dituliskan dengan mantra-mantra kuno. Lalu bagaimana cara untuk menggunakan dan menyembuhkannya? Apakah ini dibakar dan diminum? Atau ini direbus? Atau ini gimana? Dikukus. Seperti ini. Terus terang saja, saya pun sebenarnya belum pernah menyaksikan keajaiban dari mantra yang ditulis di kertas itu. Namun, tetua selalu menceritakan ketika Asupanting sudah diambang kematiannya, tempelkan mantra itu tepat di luka yang paling besar yang ada di tubuh Asupanting. Oh, di inti sesuatu yang paling berharga lah misalkan ya. Ya, yang membuat dia sakit. Tempelkan kertas yang berisi mantra itu kepada Asupanting yang terluka. Di saya, semua mantra yang ada di dalam kertas itu akan meresap ke dalam tubuh dari Asupanting dan bekerja untuk menyembuhkan semuanya, bahkan akan kembali memberikan kekuatan yang lebih kepada Asupanting. Harapan saya, mungkin saja sahabatmu yang membutuhkan pertolongan bisa ditolong dengan itu. Karena bagaimanapun juga, sahabatmu bisa sampai sekarat seperti itu juga karena ada sedikit darah dari Asupanting yang masuk ke dalam tubuh dari sahabatmu. Kami benar-benar berterima kasih atas bantuan Mbak Ana. Semoga saja dengan adanya bantuan ini, permasalahan yang sedang kita hadapi mengembalikan tabung yang berisikan darah itu cepat segera terselesaikan. Tuhan Tawiponidin bisa segera pulih. Amin. Agar bisa membantu kita semua melakukan penelitiannya, merisetnya, menemukan celah bagaimana melawannya, dan lain sebagainya. Ya, bergegaslah dan tempelkan kertas mantra itu kepada sahabatmu.
Semoga itu benar-benar bisa untuk menyembuhkan sahabat kalian. Amin ya rabbal alamin. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih banyak Mbak Ana.